orang Islam yang menjadi produsen semua ini. Orang Islam yang membuat laptop ini. Orang Islam yang menjadi produsen dari laptop ini. Dulu pernah terjadi, sehingga umat Islam menjadi penguasa, menjadi produsen di dunia ini. Maka peradaban Islam memimpin dunia. Ketika yang menjadi pemimpin dunia itu peradaban Islam, dunia nyaman, damai, tentram. Kenapa? Karena orang di luar Islam pun selama dia tidak memerangi Islam dan umat Islam, dia dilindungi oleh Islam, dijaga oleh Islam, diperlakukan adil oleh Islam. Dulu orang di luar Islam itu menjadi konsumen orang Islam. Mereka tangan di bawah, ngatung pada orang Islam. Mereka tidak bisa punya apa-apa kalau orang Islam tidak membuatnya. Tapi kenapa sekarang kondisinya terbalik? Karena umat Islam yang sekarang ghirah belajarnya itu tidak seperti dulu. Setengah-setengah. Orang-orang di luar Islam mempelajari temuan-temuan ilmuwan Islam, mengembangkan dan menjadikan maju. Orang Islam sekarang ini sibuk dan berpuas diri cakar-cakaran dewi-dewi. Saling menjatuhkan kehormatan sendiri-sendiri. Apalagi nanti menjelang 2024 pemandangan itu setiap hari kita saksikan. Padahal sebetulnya Allah sudah tunjukkan, sudah wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Bersatu teguhlah pada tali Allah semuanya, wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Umat Islam ini seorang muslim pakar di bidang teknologi, ini seorang muslim pakar di bidang medis, seorang muslim pakar di bidang militer, ini orang muslim pakar di bidang politik, ini orang Islam pakar di bidang ekonomi. Ayo duduk bareng bersatu. Oh, itu kekuatan dahsyat. Dan itu yang tidak diinginkan oleh orang-orang yang benci dengan Islam. Jangan sampai para pakar muslim ini bisa bersatu. Oh, ini bahaya. Kenapa? Karena kekuatan dahsyat akan terlahir kembali. Karena dulu kekuatan dahsyat terlahir karena bersatunya para pakar muslim. Untuk bisa bersatu, mereka landasannya sama pada waktu itu. Meski kepakarannya berbeda-beda, tetapi landasannya, alat persatuannya sama. Apa itu? Al-Quran sudah. Maka jangan heran Bapak Ibu, sekarang generasi kita, generasi Islam sejak dini dijauhkan dari Al-Quran. Maka dibuatlah oleh mereka aplikasi-aplikasi yang menyenangkan. Cukup dengan itu, dengan game-game itu saja, generasi kita sudah jauh dari Al-Quran, sudah jauh dari masjid. Mau kuat dari mananya kalau sudah begini? Padahal sumber kekuatan dahsyat umat Islam itu Quran. Kalau sudah generasi kita sejak dini jauh dari Quran, mau bangkit dari mananya? Ayo bangkit. Ini alat yang menyatukan kita. Ini kekuatan dahsyat kita ada di sini. Pelajari, telaah, pahami, amalkan. Maka akan datang pertolongan Allah. Semua pakar muslim duduk bareng, bersatu padu dengan kepakarannya masing-masing. Tidak mustahil peradaban Islam kembali menguasai dunia. Kita tidak lagi ngemis-ngemis pada orang di luar Islam. Mau ngaji dengan mic, butuh laptop, harus ngemis kepada mereka. Bisa buat sendiri, jual sendiri, mereka yang beli. Bisa tidak itu? Bisa, wong dulu saja pernah begitu.
Maka ada hadis Nabi, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Itu jangan hanya dimaknai secara normatif dalam arti memberi lebih baik daripada yang diberi. Selain secara normatif, orang yang memberi itu tetap lebih baik daripada yang minta. Tapi hadis itu mengajak kita berpikir jauh ke depan. Produsen lebih baik daripada konsumennya. Tangan di atas itu gambaran sebagai produsen, tangan di bawah itu konsumen, ngatung. Nek kene ranggawe, kene yoran duwe. Meski konsumennya duwe-duit, ning produsennya wegah gawe, ya kene nggak punya apa-apa karena nggak bisa buat. Ini gambaran sederhananya begitu. Maka mustahil orang benci Islam, dia bisa membuat pesawat tanpa awak dengan kualitas nomor 1, selama dia belum bisa membuat pesawat yang lebih unggul, tidak mungkin pesawatnya dijual ke orang Islam. Kenapa? Karena kalau dijual ke orang Islam dengan kualitas pesawat yang sama, takut mereka digempur. Maka kalau sini sudah bisa membuat yang baru dengan kualitas lebih unggul, sing di bawahnya lagi didol ke umat Islam. Kenapa? Karena kecanggihan yang ada di bawahnya. Maka sekuat apapun ini mau menggempur, ya ini masih punya persenjataan yang lebih canggih. Begitu seterusnya. Logika sederhananya begitu. Tidak mungkin orang yang benci Islam dan memerangi Islam, tapi dia bisa membuat senjata, tidak mungkin menjual jenengan dengan kualitas yang mereka miliki. Pasti akan mereka buat yang lebih unggul lagi, baru senjata di bawahnya baru dijual ke umat Islam. Kan logika sederhananya begitu. Kalau mau boikot, nek mung individu-individu tidak ngefek. Maka serentak sudah. Kan ada itu pengakuan resmi yang kita saksikan. Ada salah satu perusahaan besar, pengakuannya memberi 4.000 paket makan pada orang Israel. Kalau memang betul seperti itu, lah bisa enggak jenengan dari situ meninggalkan? Oh, enggak bisa, wong anak saya hobinya makan itu kok. Setiap hari jenengan ke situ ya percuma nek ijen-ijen boikot. Boikot itu serentak, tidak ya tidak semua. Ya paling tidak kalau belum bisa semua, ya individu kita masing-masing. Supaya apa? Kita berlepas diri di hadapan Allah kelak. Lepas dari tanggung jawab. Nah kita beli produknya, berarti secara tidak langsung kita membiayai mereka untuk beli senjata, membantai orang Islam yang ada di sana. Secara tanpa sadar, ya semaksimalnya cari produknya apa, semaksimalnya kita tidak beli itu. Ya. Mudah-mudahan umat Islam bisa bertaut, bersatu hati, kompak tenan. Itu kekuatan dahsyat. Ini belum bisa semuanya, ya kita mulai dari diri kita masing-masing. Kita jaga persatuan di antara kita. Kita jaga pertautan hati di antara kita. Ya, sudah ya? Cukup. Ada penyataan jimat dari Bapak Yanto Cipang dari Pulau Kulon Gerobokan berupa 1 keris kecil dan wesi kuning dan lain-lain. Kedua jimat tersebut saya peroleh dari teman yang sudah meninggal melalui mimpi dari orang yang berbeda. Untuk khasiatnya saya tidak tahu. Saya bawa ke sini biar kumpul sama teman jimat lainnya. Dikumpulkan sana dengan teman-teman sesatnya. Di lemari itu ya.
Engko ben adu kesaktian dewi-dewi ning kono. Ayo. Dah, jangan mudah dibodoh-bodohi. Oh ya, ini donasi Palestina dari santri Pondok Pesantren MTA Mojogedang. Ini terkumpul 13.242.000 rupiah tambah 9 real. Ya, ini donasi Palestina dari santri Pondok Pesantren MTA Mojogedang. 13.242.009 real. Nah, ini disatukan dengan donasi-donasi lainnya, insya Allah segera akan kita salurkan. Oke. Ya, mudah-mudahan jadi amal soleh anak-anak dan keluarganya. Mudah-mudahan ini menjadi tabungan akhirat anak-anak dan keluarganya. Karena anak-anak kan masih minta pada orang tua. Sakunya disisihkan untuk didonasikan, ngempet jajan untuk membantu saudara-saudara yang ada di Baitul Maqdis, yang ada di Palestina sana. Mudah-mudahan jadi amal soleh anak-anak dan keluarganya. Baik, kita sapa rombongan dari jauh, perwakilan Grobogan 471 orang, 9 bis dan 20 mobil. Bapak tetap naik sepeda motor? Ini ada rombongan loh. Oh, karena mabuk ya. Mabuk yang tidak dosa itu ya, kalau naik mobil. Oke, kemudian Cangkringan Yogyakarta 1 bis dan 1 mobil. Sine 1, Ngawi 1 bis. Ini ibu-ibu. Bapak-bapaknya kemana? Kota Semarang 67 orang. Suruh Kabupaten Semarang 1 mobil. Wonosobo 3 mobil. Mohon izin, sebagian rombongan nanti akan berkunjung ke Pondok Pesantren MTA setelah kajian. Monggo, insya Allah diizinkan. Ini mudah-mudahan jadi amal soleh panjenengan. Ya. Masafah jarak yang sekian panjang jenengan tempuh dengan mengorbankan semuanya, baik tenaga, waktu, harta, kesehatan, dan lain sebagainya, untuk datang ke majelis ilmu, mentadaburi Al-Quran dan Sunnah, memahami, dan insya Allah untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan ini jadi amal soleh panjenengan semuanya. Terus? Mohon doa kesembuhan untuk saudara kita yang sakit, ada 51 warga. Mohon doanya. Ya, mari kita doakan. Allahumma shfihim, Allahumma shfihim, Allahumma shfihim. Tetap sabar, ikhlas. Semoga ya, dikaruniai oleh Allah afiah, kesembuhan, kepulihan, kafaroh ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus? Berikutnya mohon doa atas meninggalnya Bapak Muhrodin Pituruh, Ibu Kiem dari Pendosari 1, Ibu Sunarmi dari Tirtomoyo, anak Alifa Naufalin Fikriya Robbani Grogol 10, Ibu Ngaliem Mojo 84, Ibu Sumarmi Sunarno Jaten 1, dan Bapak Pawiro Tarno dari Jatioso. Ada 7 warga yang meninggal. Mari kita doakan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum wa wasi' man khalaqahum warzuqhum anakihim min al-khataya kama yunqas batilhum darun khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa qihim qabli wa adzaban nar. Satu saat nanti nama kita yang akan dimohonkan doa. Setiap hari kita mendengar saudara-saudari kita, keluarganya memohonkan doa pada kita atas berpulangnya keluar salah satu atau anggota keluarganya. Ibarat antrian, depan kita sudah berangkat, kita semakin maju, semakin maju. Suatu saat nanti kita akan sampai pada giliran. Ibarat antrinya 10, 1 sampai 5 itu sudah pulang.
hei fulan, hei fulana, detik ini ayo kamu pulang. Depan kita misalkan 5, kita yang nomor 6, kalau 5 sudah pulang berarti giliran kita. Kan begitu logika sederhana. Antrinya 10, kita nomor 9 sudah berangkat 7, berarti karek siji. Nomor 8 berangkat, nah kita akan pulang. Pun, tidak usah gerusa-gerusu, tetap sabar ya. Nunggu gilirannya. Sabar istiqomah dalam kebaikan. Tidak usah punya kepinginan disi, opo ngeri ya. Tidak akan terjadi itu disi. Kematian tidak mengenal disi-disian keri-kerinan ya. Nanti pas tepat sekali waktunya. Kalau nomor kita 100, itu sudah sampai 97, ya tinggal 98 berangkat, 99 berangkat, 100 kita berangkat. Arep ngopo? Ngono kok jek kemaki jek kemayune nemene ra umum. Kok jek suka maksiat iki lho. Wong nomor antriane 11 saiki wis tekan nomor 10. Kok jek kementus iki kemayune ra karuan-karuan. Ya sing digoleki ning donya iki apa? Dah la tamutunna illa wa antum muslimun. Sudah ya? Infak untuk pondok pesantren. Oh, masih ada infak untuk pondok pesantren. Mohon kesabaran Bapak Ibu ya. Tidak apa-apa sesekali kita bubar jam 1. Besok akad depan bubar jam 11:15. Atau maksimal setengah 12. Boleh toh? Boleh, dan jenengan lebih seneng. Infak untuk pondok pesantren MTA. 29 Oktober 2023. Kota infak pondok pesantren Ahad 22 Oktober 2023. 10.873.000 rupiah. Hamba Allah Cianjur 300.000. Hamba Allah Lamandau 2 juta. Bapak Sukamto Buton 300.000. Hamba Allah Ngerambir 110.000. Hamba Allah Pangkalan Banteng 700.000. Bapak Atmo Wagiman Jumantono 3 1 juta. Ibu Marno Weru 1 juta. Ibu-ibu Mojolaban 2 140.000. Hamba Allah Indra Giri Hulu 2 juta. Hamba Allah Tanon 10 juta. Hamba Allah Pontianak 2 juta. Ibu-ibu Gemolong 524.000. Ibu-ibu Tanon 1.750.000. Ibu-ibu Klaten 1.740.000. Hamba Allah Klaten 50.000. Hamba Allah Jakarta 250.000. Siswa SMA MTA Surakarta 886.500 rupiah. Hamba Allah Solo 12.111.000. Hamba Allah Jayapura 500.000. Keluarga Bapak Suhono Teluan 5 juta. Anis 100.000. Ibu Ria Rahayu Sentani Jayapura 3 juta. Ibu Risma Yusuf 2 juta. Bapak Suparyanto 200.000. Ibu Sri Andayani 200.000. Keluarga Bapak Krisnadi Gadak Sukoharjo 11 juta. Hamba Allah Pacitan 1 juta. Ibu Komariah Jambi 1 juta. Ibu Sarmi Jumapolo 1 500.000. Keluarga Aulia Kerjo 4 300.000. Hamba Allah Tasik Madu 2 juta. Total infak pondok pesantren MTA hari ini 74.534.500 rupiah. 74.534.500 rupiah. Berikutnya
Infak Radio dan MTA TV atau media dakwah kita radio dan TV 29 Oktober 2023. Kota Infak Radio dan TV Ahad 22 Oktober 2023 Rp2.971.000. Ibu Tumirah Pontianak 250.000. Ibu-ibu Mojolaban 2 160.000. Bapak Darmadi DIY 100.000. Bapak Tarsan Sumbersari Kendal 1 juta. Ibu-ibu Klaten 910.000. Keluarga Bapak Krisnadi Gatak Sukoharjo 11 juta. Hamba Allah 31.500.000 rupiah. Ibu Yati Kedung Jambal 1 juta. Ibu Komariah Jambi 500.000. Hamba Allah Jatinom 500.000. Ibu Maryam Wuryantoro 1 juta. Sudah berhenti. Sudah selesai. Totalnya berapa? Oh, belum ditotal ternyata ini. Total untuk infak media kita radio TV hari ini 50.891.000 rupiah. 50.891.000 rupiah. Alhamdulillah. Meski saat ini juga Allah sedang menyeru kita untuk peduli Palestina, peduli Baitul Maqdis, namun tidak mengurangi infak Bapak Ibu ke saluran-saluran sabilillah lainnya. Jadi tetap pondok pesantren, tetap media dakwah, tetap anak yatim terus, dan ini peduli Palestina, Baitul Maqdis juga Allah beri dengan cara tersendiri. Sehingga kita itu hanya dititipi oleh Allah. Kita titipi duit, ini ya, untuk infak pondok pesantren, ini untuk media dakwah, ini untuk anak yatim. Nah, iki untuk Baitul Maqdisnya tak titipi duit untuk diinfakkan di Palestina, Baitul Maqdis, sehingga tidak mengurangi. Maka semakin kita amanah dengan pesan-pesan dari Allah dan Rasul-Nya, maka Allah akan semakin banyak memberi titipan pada kita untuk kita salurkan sesuai dengan pesan Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan ini menjadi harta Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik semua yang sesungguhnya di sisi Allah, dan ini menjadi tabungan Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi kami ingatkan untuk infak peduli Palestina, bisa Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik kirim ke UBS nomor rekening 111000822. Saya ulangi, rekening UBS nomor rekening 111000822 atas nama Suminto QQ Palestina. Ya. Kok dengar QQ, adik-adik ini kok dongguyu, ada apa toh? Atau itu jangan-jangan bahasa kekinian? Iya. Ki apa meneh iki basa kekinian QQ iki? Ya sudah. Suminto Kiki Palestina. Oh, saya akan cari tahu ini bahasa QQ ini apa. Berarti generasi kita juga terus menyimak itu. Ini mesti mengandung sesuatu mungkin negatif ini. Ketika kita ucapkan QQ kok dong guyu ki, jangan-jangan ini bahasa milenial tapi konotasinya negatif.
Saya akan cari tahu itu. Kalau memang iya berarti yang diikuti generasi kita sing koyo ngono kuwi. Saya ganti ya, Kiki Palestina. Saya nggak akan ngomong kiu-kiu lagi. Tadi yang terakhir. Saya akan ngomong Kiki Palestina. Atau ke rekening BSI Bank Syariah Indonesia nomor rekening 2234 234 111 2234 234 111 atas nama Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran Surakarta. Setelah transfer, konfirmasi ke nomor 081 2298 2256 081 2298 2256. Ini Bapak Sunarjo, Bendahara Umum Majelis Tafsir Al-Quran. Dan Alhamdulillah, selain tadi donasi Palestina dari santri Pondok Pesantren MTA sebesar 13.242.009 real, Alhamdulillah ada donasi untuk Palestina juga dari siswa-siswi kita, murid-murid TK KBIT MTA Gemolong sebesar 10.274.000 rupiah. Ya, sekali lagi ini ada donasi untuk Palestina dari TK KBIT MTA Gemolong sebesar 10.274.000 rupiah. Mudah-mudahan ini jadi amal soleh keluarga besar TK KBIT MTA Gemolong di sisi Allah. SMP ini kapan? SMP IT MTA Karanganyar kapan? SMP Gemolong kapan? Kan pertanyaannya itu. SD ini kapan? Ini tidak paksaan, tetapi sesuai keikhlasan dan kesanggupan masing-masing. Saya yakin minggu ngarep nak wis enek, akad depan nak wis enek. Ya, mudah-mudahan Allah meridhoi. Sudah cukup ya? Sudah cukup. Atau perlu dilanjutkan pertanyaan berikutnya? Ya, jangan sampai mengurangi keikhlasan Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, mudah-mudahan lelah kita duduk dari pagi dempet-dempetan sampai siang hari. Saya korupsi waktu lama sekali ini lebihnya ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan lelah kita, letih kita hari ini mudah-mudahan menjadi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, ada tutur kata yang tidak santun, nyuwun pangapunten, mohon dimaafkan. Salam untuk keluarga di rumah masing-masing. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada,